Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isti Putri Nurani NPM 19133100103 akan menjelaskan tentang pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 53 pada 14 Januari 2016. Permendagri nomor 1 tahun 2016 ini mengatur tentang pengelolaan aset desa dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjotjo Kumolo pada tanggal 7 Januari 2016 di Jakarta. Dasar hukum pengelolaan aset desa, yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menjelaskan tentang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Dan yang kedua, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Yang selanjutnya adalah jenis aset desa. Jenis aset desa terdiri atas kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB desa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, dan diperoleh dari hasil kerjasama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Untuk kekayaan asli desa sendiri itu terdiri dari tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lain kekayaan asli desa. Selanjutnya adalah pengelola aset desa. Pengelola aset desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan atau petugas atau pengurus aset desa. Kepala desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Wewenang dan tanggung jawabnya adalah menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan pembantu pengelola dan petugas pengurus aset desa, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan aset desa, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, mengajukan usul pengadaan, pemindah tanganan, dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa. Misalnya berupa tanah kas desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, atau pelelangan ikan yang dikelola oleh desa. Dan masih ada pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Menyetujui usul pemindah tanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan. Dan yang terakhir, menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah atau bangunan. Dan selanjutnya yaitu wewenang sekretaris dan tanggung jawabnya, yaitu meneliti rencana kebutuhan aset desa, meneliti rancangan kebutuhan pemeliharaan aset desa, mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah tanganan aset desa yang telah disetujui oleh kepala desa, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa, dan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa. Dan yang terakhir adalah kepala urusan atau petugas pengurus aset desa. Tugas dan wewenang tanggung jawabnya adalah
mengajukan rencana kebutuhan aset desa, mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB desa dan perolehan lainnya yang sah kepada kepala desa, melakukan inventarisasi aset desa, mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya, dan menyusun dan menyampaikan laporan aset desa. Prinsip pengelolaan aset desa. Yang pertama, aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Yang kedua, aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditata usahakan secara tertib. Yang ketiga, aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa. Dan yang kelima, aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Selanjutnya adalah pengelolaan aset desa meliputi perencanaan, penggadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pelaporan. Untuk perencanaan pengelolaan aset desanya, yang pertama yaitu perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa untuk kebutuhan 6 tahun. Dan yang kedua, perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau RKP Desa dan ditetapkan dalam APBD Desa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada. Yang selanjutnya, pengadaan aset desa. Pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan terbuka, bersaing, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Dan yang kedua, pengadaan barang atau jasa di desa diatur dengan peraturan bupati atau wali kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya yaitu penggunaan aset desa. Penggunaan aset desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala desa. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan aset desa. Bentuk pemanfaatan aset desa berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Untuk bentuk sewa ini dapat dilakukan dengan tidak merubah status kepemilikan aset desa dan berjangka paling lama 3 tahun dan dilakukan sesuai dengan perjanjian. Untuk pinjam pakai, yaitu kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah desa yang lainnya. Pinjam pakai aset desa dikecualikan untuk tanah, bangunan, dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 hari, dapat diperpanjang dan dilakukan juga dengan melalui perjanjian. Untuk kerjasama pemanfaatan, ini berupa kerjasama pemanfaatan berupa tanah atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa dan meningkatkan pendapatan desa. Untuk jangka waktu kerjasama pemanfaatan ini adalah paling lama 15 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat juga diperpanjang. Untuk bangun guna serah atau bangun serah guna, ini adalah dapat dilakukan dengan pemerintah desa yang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggara pemerintahan desa dan ketika tidak tersedianya dana dalam APB desa untuk menyediakan bangunan dan fasilitas tersebut. Pihak lain selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban membayar kontribusi dan memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna. Untuk jangka waktu
bangun guna serah atau bangun serah guna ini adalah 20 tahun dan dapat diperpanjang. Hasil pemanfaatan pendapatan desa wajib masuk ke rekening kas desa. Untuk pengamanan aset desa, sebagaimana ayat 1 meliputi administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. Dan selain tanda tanah dan bangunan, sebagaimana dimaksud pada huruf C, dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan. Biaya pengamanan aset desa dibebankan pada APB desa. Pemeliharaan aset desa. Pemeliharaan aset desa wajib dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APB desa juga. Untuk selanjutnya, penghapusan aset desa. Penghapusan aset desa merupakan kegiatan menghapus atau meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa. Penghapusan dapat dilakukan karena beralih kepemilikan, pemusnahan, atau sebab lain. Yang ketiga, penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan, yaitu karena pemindah tanganan, putusan pengadilan, dan desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan tersebut. Yang selanjutnya, pemusnahan aset desa, yaitu berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer. Dan selanjutnya, dibuat berita acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan kepala desa tentang pemusnahan dan penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain, yaitu antara lain hilang, kecurian, atau terbakar. Selanjutnya adalah penghapusan aset desa yang bersifat strategis. Terlebih dahulu dibuat berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapat persetujuan bupati atau wali kota. Dan penghapusan aset desa selain yang bersifat strategis tidak perlu mendapatkan persetujuan bupati atau wali kota. Dengan terlebih dahulu dibuat berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa saja. Untuk aset milik desa yang desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang pengganti diserahkan kepada pemerintah, kabupaten atau kota sebagai pendapatan daerah. Aset milik desa yang digabung, aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa. Uang pengganti merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa. Aset milik desa yang desanya dihapus atau digabung dalam rangka penataan desa. Aset desa yang desanya dihapus menjadi milik desa yang digabung. Untuk selanjutnya adalah pemindah tanganan aset desa. Pemindah tanganan aset desa ini meliputi tukar menukar, penjualan, penyertaan modal pemerintah desa. Pemindah tanganan aset desa berupa tanah atau bangunan milik desa hanya bisa dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal. Aset desa dapat dijual apabila nilai manfaat atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Jika untuk penata usahaan aset desa yang sudah ditetapkan
Penggunaannya harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan dikodifikasi sesuai pedoman umum kodifikasi aset desa. Untuk penilaian aset desa, pemerintah desa, kabupaten, atau kota bersama pemerintah desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian aset desa dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah atau bangunan dilakukan oleh penilai pemerintah atau penilai publik. Selanjutnya adalah tukar-menukar aset desa. Tukar-menukar aset desa ini untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan umum, tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan umum. Untuk ketentuan tukar-menukar aset desa kepentingan umum, yaitu dapat dilakukan setelah terjadi kesepakatan bersama ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa. Apabila tanah pengganti belum tersedia terlebih dahulu, dapat diberikan berupa uang. Pengganti berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah pengganti dengan harga senilai juga. Tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat. Jika tidak bisa seperti itu, maka bisa diganti dengan kecamatan setempat atau masih dalam batasan desa. Selanjutnya adalah tahapan tukar-menukar aset desa untuk kepentingan umum. Yang pertama yaitu kepala desa menyampaikan surat kepada bupati atau wali kota terkait hasil musyawarah. Kepala desa menyampaikan permohonan izin kepada bupati, dan yang terakhir bupati atau wali kota meneruskan permohonan izin kepada gubernur. Jika tanah tidak dalam lokasi desa setempat, maka harus dilakukan menggunakan tinjauan lapangan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk tukar-menukar tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum, yaitu pertama, tanah milik desa berada di luar desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain, dan atau tanah milik desa yang di dalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar-menukar ke lokasi desa setempat. Tukar-menukar tanah milik desa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Tukar-menukar tanah milik desa dapat dilakukan dengan ketentuan harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar. Ditetapkan dengan peraturan desa tentang tukar-menukar tanah milik desa, dan peraturan desa sebagaimana dimaksud ditetapkan setelah mendapat izin dari bupati atau wali kota. Selanjutnya, untuk tukar-menukar tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum, yaitu pertama, tanah milik desa berada di luar desa atau tanah milik desa tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain, dan atau tanah milik desa yang di dalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar-menukar ke lokasi desa setempat. Tukar-menukar tanah milik desa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Tukar-menukar tanah milik desa dapat dilakukan dengan ketentuan harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar. Ditetapkan dengan peraturan desa tentang tukar-menukar tanah milik desa, dan peraturan desa sebagaimana dimaksud ditetapkan setelah mendapat izin dari bupati atau wali kota. Yang terakhir adalah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan aset desa, yaitu dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset desa. Bupati wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud, bupati atau wali kota dapat melimpahkan kepada camat.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.